Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, Pembidangan Ilmu Fikih. Yang pertama, pembidangan ilmu fikih. Ilmu fikih merupakan kumpulan aturan yang meliputi segala sesuatu, memberikan ketentuan hukum terhadap semua perbuatan manusia, baik dalam urusan pribadinya sendiri maupun dalam hubungannya sebagai umat dengan umat yang lain. Para ulama masa dahulu telah mencoba mengadakan pembidangan ilmu fikih, yakni ada yang membaginya menjadi 3 bidang, yaitu ibadah, muamalah, dan ukubah. Ada pula yang membagikan menjadi 4 bidang, yaitu ibadah, muamalah, munakahat, dan ukubah. Walaupun demikian, 2 bidang pokok hukum Islam sudah disepakati oleh semua fuqaha, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Bidang muamalah ini kadang disebut bidang adat, al-adat, yaitu aturan-aturan yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan manusia sebagai perorangan maupun sebagai golongan, yaitu dengan perkataan lain, aturan-aturan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan duniawi. Yang pertama, fikih ibadah. Ibadah adalah tata cara bersuci, syarat puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan aktivitas sejenis terkait dengan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridhaan Allah dan mendapatkan pahala darinya di akhirat. Sedangkan menurut bahasa, ibadah adalah patuh, tunduk, taat mengikuti, dan doa. Ibadah ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya ada 5 macam, yaitu yang pertama, ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, seperti berzikir, berdoa, tahmid, dan membaca Al-Quran. Ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti jihad, menolong orang lain, membantu, dan tazhid al-jenazah, mengurus jenazah. Yang ketiga, ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan wujud perbuatannya, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan diri, seperti puasa, iktikaf, dan ihram. Yang terakhir, ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya dan membebaskan seseorang yang berutang kepadanya. Di sini ada hakikat ibadah. Dengan agama, hidup manusia menjadi bermakna. Makna agar terletak pada fungsinya sebagai kontrol moral manusia. Melalui ajaran-ajarannya, agama menyuruh manusia agar selalu dalam keadaan sadar dan menguasai diri. Keadaan sadar dan menguasai diri itulah yang sebenarnya merupakan hakikat agama atau hakikat ibadah. Di sini ada macam-macam ibadah. Ibadah qasah dalam kurung khusus atau ibadah mahdah, ibadah yang ketentuannya pasti. Ibadah ammah umum, yakni semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah. Bentuk ibadah. Ibadah itu terbagi menjadi ibadah hati, lisan, anggota badan, rasa kauf atau takut, raza atau mengharap, mahabbah atau cinta, tawakal atau ketergantungan, rabah atau senang, rabah atau cemas adalah ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah, qalbiyah, lisan dan hati. Sedangkan sholat, zakat, haji, jihad, puasa adalah ibadah badiyah, qalbiyah, atau fisik dan hati, serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan hati, lisan, dan badan. Tujuan ibadah. Ibadah adalah dalam Islam harus dikerjakan dengan cara yang pertama tujuan ibadah ikhlas, semata-mata menghadap ridho Allah. Yang kedua, muhabah dan taat, penuh rasa cinta dan tunduk. Istiqomah, istihad.
Hikmah ibadah. Hikmah pencipta jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah kepada Allah, dan Allah Maha Kaya tidak membutuhkan ibadah mereka. Akan tetapi, merekalah yang membutuhnya. Ibadah yang benar akan melahirkan hikmah serta hasil yang dapat dirasakan di dunia dan juga di akhirat kelak, di antaranya sebagai yang pertama, takwa, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Diri dan harta menjadi suci. Yang keempat, diri fisik dan psikis menjadi sehat. Yang kelima, dimudahkan rezekinya dan anak keturunannya menjadi banyak. Yang terakhir, meraih surga dan menjauhkan diri siksa neraka. Yang kedua, fikih muamalah. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, baik seseorang itu pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, dan negara. Contohnya, hukum Islam yang termasuk muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan di bidang pertanian dan perdagangan, serta usaha perbankan dan asuransi yang islami. Secara fikih, muamalah berarti hukum-hukum yang ada hubungan dengan tindakan manusia dengan masalah dunia. Ruang lingkup fikih muamalah untuk memudahkan memahami ruang lingkup fikih muamalah serta spesifik, maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai dua jenis muamalah. Yang pertama, al-muamalah al-adabiyah, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti jujur, hasud, dengki, dendam, dan lain sebagainya. Yang kedua, al-muamalah al-madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji objek, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubha untuk diperjualbelikan. Benda-benda yang memanfaatkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan beberapa segi lainnya. Dari dua jenis muamalah yang telah disebutkan, maka ruang lingkup fikih muamalah juga terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat adabiyah dan ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat madiyah. Ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat adabiyah mencangkup beberapa hal. Ijab dan kabul saling meridhoi. Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban. Kejujuran pandangan penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia, yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat madiyah adalah sebagai berikut: jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan, hutang, jatuh, bangkrut, perseroan atau berkonsian, dan masalah-masalah seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya. Bentuk-bentuk fikih muamalah. Yang pertama, bidang al-ahwal asy-syiah. Bidang al-ahwal al-syiah yaitu hukum keluarga, yaitu mengatur hubungan antara suami istri, anak, dan keluarganya. Pokok kajiannya fikih munakahat, fikih mawaris, fikih wasiat, wakaf. Fikih munakahat secara bahasa ad-dammu artinya berkumpul, dan al-wu artinya bersetubuh. Secara syarat adalah akad yang mengandung kebolehan bersetubuh dengan adanya ijab kabul atau adanya pasangan atau lafaz nikahnya. Fikih mawaris, waris secara bahasa al-baqau, yang artinya tetap atau pindahnya sesuatu dari suatu kaum ke kaum yang lain. Secara syarat, hak yang diterima untuk dibagi dan haknya itu tetap bagi orang yang berhak setelah mati. Orang yang berhak yaitu kerabat atau di antara kerabat atau sejenis pewaris. Fikih wasiat secara bahasa al-isolu berarti tanda terima.
secara syarat, sumbangan atau pemberian dengan hak yang ditambahkan meskipun diakui kepemikiran barang setelah mati, bukan dengan pengelolaan dan tidak tergantung kepada kebebasan. Wakaf secara bahasa menahan, secara syarat menahan secara nyata kepemilikan yang diterima untuk dipindahkan yang memungkinkan mengambil manfaat dari barang perpindahan tersebut. Di sini ada bidang fikih muamalah. Bidang fikih muamalah dalam arti yang luas ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama, bidang ahwal asyasyiyah atau hukum keluarga. Bidang ini membahas hukum keluarga yang mengatur hubungan antar suami istri, anak, dan keluarganya. Yang kedua, bidang fikih muamalah dalam arti sempit. Al-Ahkam Al-Madaniyah, bidang ini membahas tentang jual beli. Yang ketiga, bidang fikih jinayah atau Al-Ahkam Jinayah. Fikih jinayah adalah fikih yang mengatur cara-cara menjaga dan melindungi hak Allah, hak masyarakat, dan hak individu. Yang keempat, bidang fikih kuda atau ahkam murafakat. Fikih qada membahas tentang proses penyelesaian perkara di pengadilan. Yang kelima, bidang fikih siyasah membahas tentang hubungan antara seseorang pemimpin dengan yang dipimpin atau antara lembaga-lembaga kekuasaan di dalam masyarakat dengan rakyatnya. Yang objek dan metode pembahasan fikih siyasah. Fikih siyasah adalah suatu objek ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fikih. Fikih siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Ada 3 pandangan objek fikih siyasah secara garis besar. Yang pertama, peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idil dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Yang kedua, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. Yang ketiga, mengatur hubungan antara penguasa, rakyat, serta hak kewajiban masing-masing dalam mencapai usaha tujuan negara. Berikut metode-metode yang digunakan dalam pembahasan fikih siyasah, yaitu yang pertama, qiyas. Menurut ahli usul fikih adalah menyamarkan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum sebab dalam ilat hukumnya. Yang kedua, al-itisan. Menurut bahasa adalah menganggap baik sesuatu. Menurut istilah ulama usul adalah beralihnya pemikiran seorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang nyata kepada qiyas yang samar atau dari hukum umum kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran yang kemudian menenangkan perpindahan itu. Yang ketiga, al-masalah al-mursalah artinya mutlak atau umum. Menurut istilah ulama, usul adalah kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkan. Tidak ada dalil syara yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Yang keempat, al-urb adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan dan disebut juga adat. Yang terakhir, al-ittisyab. Menurut bahasa adalah pengakuan kebersamaan. Dalam istilah ahli usul adalah menghukumi sesuatu dengan keadaan seperti sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan keadaan itu, atau menjadikan hukum sebelumnya tetap menjadi hukum sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.